You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya memilih tema untuk malam hari ini adalah kebebasan sejati. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, telah membawa kita di dalam kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati. Kita baru saja memperingati Jumat Agung, Paskah, dan ini menjadi sebuah peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa kemenangan bagi kita. Saya mengutip di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama, di mana Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Apa yang menjadi realita kehidupan yang dibelenggu, yang karenanya Kristus datang untuk membebaskan kita? Kita memahami di dalam Alkitab, itu adalah kehidupan di dalam dosa. Kehidupan di dalam dosa seperti sebuah belenggu. Dosa begitu mengikat kita. Kita ingin keluar daripadanya. Tetapi realitanya manusia terbelenggu di dalam dosa. Bahkan Rasul Paulus di dalam kitab Roma menggunakan istilah yang menarik. Paulus mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya Paulus katakan, kamu adalah hamba dosa. Kamu dibelenggu oleh dosa. Kamu diperbudak oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa gambaran dibelenggu? Mungkin kita berpikir, apanya yang terbelenggu, Pak? Buktinya saya bisa bebas melakukan yang saya mau. Di dalam kenyataan belenggu yang kita alami, saya ingat sebuah ilustrasi tentang menangkap monyet. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bagaimana cara menangkap monyet? Ternyata ada cara yang menarik yang dilakukan orang-orang di India. Biasanya mereka akan membuat sebuah kotak yang kecil, lalu dalam kotak kecil itu dibuatlah lubang yang bisa masuk tangan si monyet. Nah, di dalam lubang itu, di dalam kotak tersebut, ditaruhlah pisang atau kacang, makanan yang disukai, digemari monyet. Dan ketika monyet itu menggenggam pisang, menggenggam kacang, maka dia sulit menarik keluar tangannya. Karena lubang itu hanya cukup masuk tangannya saja. Sehingga monyet punya dua pilihan, saudara. Dia bisa terus menggenggam pisang atau kacang dan tertangkap, atau dia melepaskan dan kemudian dia bebas. Realitanya ternyata pagi harinya banyak monyet yang ditangkap dengan damai, saudara, karena sedang menggenggam pisang atau kacang. Saya ada gambar yang mungkin tidak persis mirip. Ini monyetnya lebih keren, saudara ya, menggunakan HP zaman now. Tetapi ini adalah gambaran keterikatan. Di satu sisi kita merasa kita bebas melakukan yang kita mau, tetapi sebenarnya kita terikat. Kita sedang dibelenggu seperti yang ada di dalam gambar ini. Itu bukanlah kebebasan yang sejati. Tidak heran di dalam Alkitab dikatakan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yang bagian A. Lalu bagaimana kita bisa menghayati apa yang Yesus lakukan bagi kita ketika dia datang ke dalam dunia?
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memperhatikan bagaimana Yesus membebaskan kita. Yesus dikirim Allah menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita dari dosa. Yesus tidak datang berkunjung ke dalam dunia untuk jalan-jalan, untuk studi banding, untuk study tour, untuk live in, tetapi dia datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka saudara perhatikan, Allah menebus dan membebaskan manusia dari dosa melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Kalau ada dari kita yang bisa selamat karena usaha kita sendiri, karena perbuatan baik kita sendiri, maka siapa juru selamatnya? Tentu diri kita sendiri. Tetapi karena kita tidak mampu di dalam dosa, kita seharusnya binasa. Maka Yesus datang di dalam kehadirannya sebagai manusia. Dia menderita, bahkan mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib menjadi jalan keselamatan. Karena di salib ini kita bisa melihat dua hal. Salib di satu sisi menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa kita. Karena itu anak Allah harus hadir, datang, dan mati di kayu salib. Tetapi pada saat yang sama, salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Luar biasa karya kasih Tuhan bagi kita. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Tapi dia bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit, yang berarti dia menang dan dia mengalahkan kuasa maut. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya bukan hanya dibebaskan, tetapi bahkan kita mengalami hidup yang kekal. Jesus saves. Jesus breaks the chain of sin. Jesus set us free. Tuhan Yesus membebaskan kita, bahkan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Yesus memberikan kehidupan yang lama sudah berlalu, tetapi kehidupan baru dia berikan. Dan kehidupan baru ini kehidupan seperti apa? Coba kita bayangkan sebentar, kita tadinya terbelenggu, kita diperhamba oleh dosa, tapi sekarang kita bebas. Mari kita melihat, hidup baru itu hidup seperti apa? Hidup baru ternyata adalah hidup yang bebas. Tetapi seperti apa kebebasan yang Alkitab sampaikan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin cerita sebuah pengalaman ketika beberapa tahun lalu dengan seorang teman yang sama-sama di dalam pelayanan kami. Nah, satu waktu dia ngekos di Jakarta, jadi dia memelihara beberapa ekor ikan mas di dalam akuarium kecil di kamarnya. Nah, dia seringkali ketemu dengan saya dan suka bercerita tentang ikan masnya, tentang apa yang ikan masnya, tingkah lakunya, lalu kemudian ikan masnya yang semakin besar, dan dia memelihara beberapa ekor ikan mas. Satu pagi ketika dia datang ke kantor, lalu kemudian dia bilang kepada saya, Kak Alex, tahu nggak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Wah, saudara, mungkin ini sesuatu hal yang agak menggelikan buat kita ya. Dia menggunakan istilah, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Ternyata dia menemukan pagi hari 2 ekor ikan masnya sudah tergeletak dan mati di atas karpet di kamarnya. Jadi 2 ekor ikan mas ini keluar, lompat dari dalam air akuarium dan akhirnya menggelepar dan akhirnya ditemukan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Ikan itu bebasnya di dalam air atau di luar air? Ya tentu kalau kita menjawab secara sederhana, kebebasan ikan itu bukan di luar air, tetapi di dalam air.
Kalau dia keluar dari air, meskipun dia ikan reformasi, mungkin dia katakan, wah saya tidak membutuhkan air, saya lompat dari air. Begitu dia keluar dari air, dia MTP, saudara. Dia mati pelan-pelan. Jadi, di mana kebebasan yang sejati bagi si ikan tadi? Mungkin air di dalam akuarium itu, jika dibandingkan dengan luasnya tempat di luar air, mungkin di luar air terlihat begitu luas, begitu bebas. Tetapi, kebebasan yang sejati hanya ada di dalam air itu. Sehingga satu prinsip yang kita perlu pahami, sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada kebebasan yang benar-benar tanpa batas. Saya sudah bebas, saya tidak punya lagi batasan. Kebebasan yang tanpa batas, saya tuliskan begini, kemerdekaan mutlak atau kebebasan tanpa batas sebenarnya adalah sebuah pemikiran yang salah. Mari kita perhatikan sebentar. Hidup bebas seperti apa yang Tuhan tawarkan kepada kita? Hidup baru yang bebas di dalam Tuhan itu hidup yang seperti apa? Rasul Paulus memberikan gambaran yang menarik di dalam kitab Roma. Roma pasal 6, ayat 17 dan 18, dan juga ayat yang ke-22. Mari kita perhatikan sebentar. Roma 6, ayat 17-18, saya bacakan bagi kita. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Mungkin kita pikir, wah asik ya, sekarang sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi perhatikan yang saya garis bawahi. Dan, kata Paulus, menjadi hamba kebenaran. Perhatikan istilah hamba di situ. Inilah yang dikatakan dua macam perhambaan. Tadinya kita hamba dosa-dosa seperti Tuhan yang terus sedang memperbudak kita. Tetapi setelah kita dimerdekakan dari dosa, ternyata kita dipanggil menjadi hamba kebenaran. Jadi sebenarnya tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Tadinya hambanya dosa, dari hamba, sekarang jadi hamba lagi, saudara. Pilihannya adalah menjadi hamba kebenaran. Karena itulah perhatikan lagi, Paulus tuliskan di ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi, nah ini menarik tadi ya, tadinya hamba dosa, sekarang hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita diperhadapkan dengan perhambaan kepada dosa atau kepada Allah. Apakah kita menjadi hamba Allah? Hamba kebenaran. Yang tidak lagi melakukan dosa, karena kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tapi kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Berarti tunduk dan taat kepada Allah untuk melakukan kebenaran. Jadi hati-hati kalau kita pikir sekarang saya bebas melakukan yang saya mau. Kita ternyata cuma punya dua macam kebebasan. Kebebasan hidup sebagai hamba dosa, yang sebenarnya bukan kebebasan sejati, dan kebebasan hidup sebagai hamba Allah, yang sebenarnya itulah kebebasan yang sejati. Ini bukan cuma ide Rasul Paulus. Di dalam kitab 1 Petrus, Rasul Petrus juga menuliskan 1 Petrus 2 ayat 16, saya bacakan bagi kita. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah, perhatikan, sebagai hamba Allah. Kamu sudah merdeka, tetapi bukan merdeka melakukan yang kamu mau, atau kembali lagi melakukan dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, manakah kebebasan yang sejati? Ini generasi GPS, saudara ya. Posisi sangat penting. Maka pastikan posisi kita. Malam ini kita melihat cuma ada dua pilihan, saudara. Hidup di dalam dosa, namanya hamba dosa. Hidup di dalam Kristus, itulah hamba Allah,
hamba kebenaran. Jadi, Tuhan membebaskan kita, bukan supaya kita hidup bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan, tetapi kita dibebaskan untuk hidup bebas sebagai hamba Allah. Set free, to live free. Untuk hidup bebas kepada siapa? Kepada Allah yang sudah membayar lunas harga yang begitu mahal untuk keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah tentang perbudakan, terkait perbudakan pada abad 18 yang lalu. Ada sebuah kisah tentang pelelangan budak di dekade 1850-an. Pada masa itu, masih lazim terjadi perdagangan budak yang tidak berperi kemanusiaan. Seorang lelaki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang gadis cantik yang adalah seorang budak. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu. Ia tidak bisa tinggal diam. Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Jumlahnya 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Padahal tadi aja harganya sudah melampaui harga normal budak. Lelang pun langsung ditutup. Dan si gadis diserahkan kepada lelaki itu. Tetapi dengan sorot rasa benci memenuhi sorot mata gadis itu. Lelaki itu lalu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Ini dokumen kebebasanmu, katanya. Kamu sudah bebas. Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti dengan kekagetan luar biasa. Sehingga gadis itu berkata, Anda membeli saya untuk membebaskan saya? Ya, kata lelaki itu, kamu sudah bebas. Kamu sudah bebas. Si gadis akhirnya langsung bersujud dan menangis di bawah kakinya. Dan dia berkata kalimat ini, Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuan. Sang gadis telah dibebaskan dari perbudakan. Tetapi karena dia tahu betapa sang tuan ini mengasihi, peduli dengan dirinya, dia pun rela menyerahkan seluruh hidupnya menjadi hamba dari Tuhan yang baik ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mati menggantikan kita, membayar harga yang lunas untuk kemerdekaan kita. Maka pertanyaannya, apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membebaskan saudara dari dosa? Maukah saudara bukan hidup sebagai hamba dosa lagi, tetapi jangan takut menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, hamba Yesus Kristus, karena Dia Tuhan yang bahkan sudah mati menggantikan saudara dan saya. Maukah kita hidup mengikuti kehendak-Nya, menjadi hamba kebenaran-Nya? Mari jawab, bukan dalam teori di kepala kita, tetapi dalam hidup kita sehari-hari. Aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan cuma jadi pendengar firman,
tapi jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Terima kasih Pendeta Alexander untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang mengingatkan kita kembali apakah kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati atau justru kita masih hidup di dalam hamba dosa. Dan saat ini kita akan masuk dalam pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita sebagai orang percaya kita meyakini bahwa diri kita sudah benar-benar ditebus oleh darah Kristus, bahwa diri kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan sejati. Tidak sedikit orang kadangkala berpikir bahwa saya masih belum hidup di dalam kemerdekaan karena masih melakukan dosa, masih melakukan kesalahan kadangkala, bahkan kehidupan saya, misalnya saya sudah dibaptis, tapi hidup saya sebelum dibaptis, saya masih bisa melakukan dosa demikian. Apakah dengan demikian ketika saya dibaptis atau ketika saya sudah percaya Tuhan Yesus, apakah saat itu titik di mana saya mengalami satu kemerdekaan yang sejati? Nah, bagaimana, seperti apa penjelasannya mengenai kemerdekaan yang sejati ini sendiri, saya persilahkan kepada Pendeta Alexander untuk menjawabnya. Iya, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang sangat baik karena realitanya kita masih bergumul di dalam dosa ketika kita sudah percaya kepada Kristus sekalipun. Sehingga kita harus bisa memahami bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita satu-satunya, secara status kita telah dimerdekakan dari dosa. Secara status kita telah mengalami kehidupan yang baru, hidup yang kekal di dalam Kristus. Tetapi status itu diikuti dengan sebuah realita, bukan cuma statusnya yang kita peroleh, tetapi ada proses kehidupan sebagai anak-anak Allah yang hidupnya harusnya makin hari diproses menjadi hidup yang semakin kudus. Jadi, jangan pernah lupa bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa, kita telah diangkat menjadi anak Allah, tetapi di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan terus mengubah hidup kita, menyelaraskan kita tentunya dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan memberi firman-Nya, menuntun hidup kita, jadi kita akhirnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita harus bisa melihat bahwa prosesnya terjadi, tetapi telah diawali dengan sebuah status yang baru. Nah, proses itu sampai kapan? Kita pahami itu proses seumur hidup. Makin hari kita makin diubahkan seperti Kristus. Jadi jangan lupa kita bukan sudah sempurna, tetapi Kristus yang menyelamatkan kita, memberikan kita Roh-Nya yang kudus, memampukan kita hidup sesuai kehendaknya, dan terus berproses sampai nanti kita berjumpa dengan Kristus. Itulah baru kita akan mengalami kesempurnaan. Secara sederhana saya ingat sebuah ilustrasi. Jadi pada satu waktu ada seorang anak muda yang waktu itu dia diangkat oleh seorang raja yang tidak punya keturunan. Raja itu ternyata menyamar menjadi kakek tua yang terus mencari di kerajaannya orang yang tepat, anak muda yang tepat untuk menjadi putra mahkota menggantikan dia. Raja menyamar menjadi seorang kakek tua yang meminta-minta dan berjumpa dengan banyak orang yang tidak punya belas kasihan kepadanya. Nah, satu waktu dia bertemu dengan seorang muda yang waktu itu bahkan menawarkan minum kepadanya, memberi makan, bahkan mengajak raja ini ke rumahnya. Dan raja melihat, wow, anak muda ini ternyata sungguh luar biasa kemurahan hatinya. Akhirnya singkat cerita raja kembali ke istana. Dan kemudian raja meminta prajuritnya untuk menjemput anak muda ini. Dan kemudian raja membuka diri. Saya sebenarnya adalah raja.
Saya sedang mencari putra mahkota dan kamu yang tepat menjadi putra mahkota. Lalu kemudian raja mengadopsi secara legal anak ini, dan kemudian dilakukanlah upacara yang menunjukkan kepada rakyat, inilah putra mahkotaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudahkah dia jadi putra mahkota? Ya, secara resmi, secara legal, secara sah, secara status dia sudah putra mahkota. Tetapi kemudian dia harus diajarkan bagaimana hidup sebagai seorang putra mahkota. Sehingga di istana raja dia harus mengikuti buku panduan bagaimana seorang putra mahkota harus makan menggunakan sendok, garpu, bagaimana harus minum, bagaimana harus bertutur kata. Jadi setiap kali dia mungkin melakukan kebiasaan dia yang lama sebagai rakyat jelata, lalu kemudian selalu raja mengingatkan, ingat statusmu sudah putra mahkota. Ingat statusmu sudah anak raja. Saya pikir itu juga bisa menjadi sebuah cerminan apa yang kita alami. Kita sudah dimerdekakan, sudah di dalam Yesus, sudah percaya, sudah hidup kekal, ya. Tetapi ini menjadi sebuah proses terus-menerus, di mana Tuhan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Jadi masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa. Tetapi sepertinya kita selalu diingatkan, ingat loh, kamu sudah anak Tuhan yang dimerdekakan. Ayo bangkit lagi, ayo hidup lagi sesuai buku manualnya ya, sesuai firman Tuhan. Saya harap ilustrasi ini bisa menolong kita untuk memahami bahwa statusnya kita sudah terima di dalam Kristus, tetapi prosesnya akan terjadi seumur hidup kita. Maka ingatlah, Roh Kudus bekerja, firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita, dan juga komunitas orang percaya menjadi saudara seiman yang terus membangun hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pendeta Alexander untuk penjelasannya. Dari penjelasan Pendeta Alexander sebenarnya juga ada beberapa orang yang seringkali menyalahgunakan begini. Ya. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka ini adalah satu kesempatan untuk bisa melakukan kehidupan bebas. Bebas melakukan segala sesuatu. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah menebus dosa saya. Yang dikatakan seringkali kita dengar, dosa yang masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan bisa mengampuni. Nah, bagaimana menjelaskan hal demikian, Pak? Apakah orang-orang seperti ini sudah benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran, atau justru masih hidup di dalam hamba dosa atau sebagai hamba dosa? Untuk penjelasannya saya persilakan Pendeta Alexander untuk menjawab. Saya pikir tadi di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 sudah memberikan jawaban bagi kita. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupanmu di dalam dosa. Nah, saya menghayatinya begini. Kalau orang masih terus menikmati dan hidup di dalam dosa, tentu di dalam segala kelemahannya, itu menjadi bukti bahwa ini prosesnya sedang terus berlangsung, tetapi harusnya tidak terus-menerus di dalam dosa yang sama. Secara sederhana, kalau dia mengerti pengampunan Tuhan, justru tidak akan makin menikmati dosa. Saya ulangi, kalau orang itu menikmati pengampunan Tuhan, mengerti arti pengampunan, maka dia tidak akan menyalahgunakan. Seperti yang tadi dikatakan Ibu Sinta, ada yang bilang, wah, Yesus mati buat dosa kita yang kapan? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Oh, buat semuanya. Artinya enak banget ya. Jadi orang Kristen, belum bikin dosa aja udah pasti diampuni. Maka kalau begitu lebih baik ya udah teruskan hidup dalam dosa. Nah, saya punya ilustrasi sederhana. Anggaplah di rumah Bapak Ibu ada anak ya. Nah, ada anak yang anak ini tinggal di rumah sama orang tua. Lalu kemudian anak ini satu hari main bola, main bolanya di dalam rumah. Wah, tidak sengaja ketendang, bolanya kena vas bunga kesayangan ibunya. Wah, vas bunganya ini luar biasa kesayangan, harta yang sangat dijaga ya oleh orang tua.
karena ternyata itu adalah pemberian waktu dulu dari kakek ya, orang tuanya mama, orang tuanya ibu. Nah, tapi akhirnya pecah, hancur berkeping-keping. Wah, anaknya sudah takut. Ini kayaknya bakal saya diusir dari rumah nih, karena sangat berharganya vas bunga ini. Ketika orang tuanya pulang, mamanya lihat, wah benar, vas bunganya sudah pecah, hancur lebur. Lalu mamanya panggil, siapa yang memecahkan? Tidak ada orang lain, cuma anak itu sendiri di rumah. Anak itu datang dan mengaku, saya mah. Kayaknya saya udah siap lah ya, diusir deh ya. Tapi kemudian mamanya mengatakan, memang vas bunga ini sangat berharga. Tapi ya, kamu jauh lebih berharga. Tentu kamu tidak sengaja memecahkannya. Jadi sekarang ya sudah, saya, ibumu, memaafkan kamu. Ah, bener mah? Oh, memecahkan vas bunga yang paling berharga di rumah ini dimaafkan? Saya pikir gimana kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara menghayati kalau memecahkan vas bunga yang begitu berharga saja dimaafkan, kira-kira apakah anaknya akan bilang begini, bener mah, pecahin vas bunga dimaafkan. Oh, oke deh, kalau gitu sekarang saya mau pecahin televisi, saya mau pecahin komputer, laptop, kulkas, saya mau pecahin semua di dalam rumah. Kalau itu yang menjadi respon sang anak, saya pikir anak itu tidak mengerti apa arti diampuni. Seharusnya ketika Tuhan sudah mengampuni kita, respon kita adalah, aku tidak mau lagi mengulang yang lama, aku bahkan menjaga ke depan, supaya benar-benar aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Jadi kalau orang yang mengerti pengampunan, sebenarnya bukanlah orang yang akan mempermainkan anugerah, keselamatan, dan pengampunan dalam Kristus. Nah, kiranya ilustrasi ini menolong kita, supaya kita jadi tidak seenaknya begitu ya, asik ya diampuni, tapi justru karena diampuni, maka kita mau terus hidup jadi hamba kebenaran. Mungkin itu. Terima kasih Pendeta Alexander untuk penjelasan yang sangat sederhana yang membuat kita memahami bahwa seharusnya sebagai orang-orang yang sudah memperoleh atau yang sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kita harusnya memaknai kemerdekaan itu sesuai dengan apa dan bagaimana kita bertindak, berkata-kata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana pengalaman Pendeta Alexander selama pelayanan mungkin atau selama mengikut Tuhan. Bagaimana Pendeta Alexander menghayati tentang kemerdekaan yang saat ini Pendeta Alexander jalani atau sedang alami. Mungkin ada tips-tips sederhana supaya sahabat-sahabat bara di luar sana juga bisa belajar bahwa ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin kita kadang-kala jatuh bangun dalam kehidupan ini, bahkan mungkin kita terkadang menyerah atau istirahat sejenak, tapi kemudian kita bangkit. Nah, kira-kira mungkin ada tips sederhana dari Pendeta Alexander mengenai untuk tetap setia dalam kemerdekaan kita, untuk tetap setia mempertahankan kemerdekaan kita sebagai orang-orang Kristen. Saya persilakan Pendeta Alexander untuk jawabannya. Ya, secara paling sederhana saya pikir ilustrasi yang awal tadi ya, bagaimana kita ingat siapa kita, status kita. Jadi saya biasanya mengingatkan diri saya, ingat kamu anaknya siapa ya, ingat kamu anaknya Tuhan, harusnya juga hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi mengingatkan diri kita, jadi kita nggak lupa diri ya, kita tahu identitas kita. Dan tentunya yang kedua adalah kita rajin membaca firman Tuhan. Karena dari mana Tuhan menyatakan kehendaknya? Di dalam firman-Nya. Firman itu bukan sesuatu yang kita hanya baca satu kali, tetapi berulang kali. Dikatakan seperti ini ya, membersihkan kehidupan kita. Jadi ini jadi satu hal yang penting, supaya kita punya waktu membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga tentunya juga kehadiran komunitas. Komunitas menjadi rekan-rekan teman seperjalanannya. Jadi biasakan punya komunitas. Ya, datanglah ke gereja, bersekutulah. Jangan cuma datang gereja pulang begitu ya. Ada ibadah-ibadah mungkin di
pemuda, di remaja, di sekolah minggu, di lansia, usia lanjut, di kaum ibu, di kaum bapak. Itu menjadi tempat di mana besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi itu menjadi bagian di mana Tuhan membentuk kita. Dan tentunya juga ya kita jadi orang yang terus ya mengingatkan diri kita bahwa aku sudah ditebus, sekarang aku mau hidup bagi Allah, mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saya pikir itu hal-hal sederhana, praktis ya. Bahkan ada orang yang misalnya menggunakan kalung ya, itu sebagai simbol ya. Kadang-kadang simbol-simbol itu mengingatkan kita ya. Wah, dia pakai kalung salib, masa di sekolahnya nyontek, masa di pekerjaannya korupsi. Jadi seringkali ya kalung salib itu membuat kita jadi mengingatkan bahwa saya anak Tuhan, saya sudah ditebus, Yesus mati buat saya. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau misalnya kalung salibnya besar tapi korupsi terus, kalung salibnya besar tapi gosipin orang. Jadi itu biasanya jadi hal-hal yang bisa mengingatkan kita. Tapi ya tentu bukan simbol itu semata. Jauh lebih penting kita sadar bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, identitas kita sekarang kita miliknya Tuhan. Berarti kita hambanya kebenaran. Mungkin itu, Bu. Ini merupakan satu tips yang sangat mudah, gampang, sulit untuk dilakukan ya. Dengan bahasa kata lain, mudah-mudah sulit gitu ya. Atau kadang-kadang ketika kita mendengar, oh iya mudah untuk melakukan, tetapi ternyata sepertinya mudah untuk melakukan, tapi ketika kita mau melangkah melakukan, ternyata bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tentu saya percaya ada pertolongan Allah Roh Kudus dalam hati kita jikalau kita benar-benar ingin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan sebentar lagi mengakhiri live pada malam hari ini. Mungkin ada statement closing yang disampaikan oleh Pendeta Alexander kepada setiap kita pada malam hari ini. Saya persilahkan Pak, kemudian nanti memohon untuk memimpin kita dalam doa penutup pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk waktunya Pak. Ya baik, kita bersyukur tentunya bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita memimpin kita makin hari makin kudus, makin hidup serupa Kristus. Nah itulah bukti dari kemerdekaan yang sejati. Kita tidak dimerdekakan untuk benar-benar merdeka tanpa batas, tapi ingat kita dimerdekakan dari dosa supaya kita menjadi hamba kebenaran. Kita hidup menjadi hamba Allah, kita hidup bagi kemuliaan Allah. Kiranya ini bukan hanya sesuatu yang kita pahami malam ini, tapi benar-benar kita hidupi dan kita jalani, dan saya yakin Tuhan akan menolong kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kesempatan ini kami belajar bersama-sama. Kami bukan lagi hamba dosa. Kalau kami sudah percaya pada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah menjadi hamba kebenaran. Status kami bukan lagi binasa, tetapi mengalami hidup kekal. Dan hidup di dalam hidup yang kekal, hidup yang baru adalah hidup yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Kiranya semua kami, baik yang tua, yang muda, siapapun yang mendengar siaran baik malam ini, maupun di waktu yang lain, kami terus boleh hidup menjadi hamba-hamba kebenaran, nyata sungguh lewat semua tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Siapa Tuhan yang kami layani? Siapa Tuhan yang kami sembah? Dan kiranya kami memuliakan Engkau melalui hidup kami. Terima kasih untuk Bara Digital Ministry, seluruh Bapak Ibu Saudara yang juga bekerja, melayani, baik di depan, di belakang layar. Tuhan memberkati, agar melalui pelayanan ini, banyak orang yang boleh mendengar firman, bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan. Terima kasih buat siaran live kami malam ini. Kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Sekali lagi kami segenap tim Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah melayani pada malam hari ini. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi pertumbuhan kerohanian bagi kita, dan tentunya iman kita semakin hari semakin uh, teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi rekan-rekan di luar sana yang ketinggalan live pada malam hari ini, rekan-rekan bisa mengikuti siaran ulang dari live Bara Digital Ministry melalui tayangan Facebook atau mungkin juga YouTube Bara Digital Ministry. Dan kami terus mengharapkan dukungan dari rekan-rekan untuk terus mendukung pelayanan Bara dengan cara membagikan akun-akun Bara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang kita temui, supaya melalui pelayanan ini tentunya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan saya Sinta Lestari dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.